Anies Baswedan menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Anies adalah salah satu bakal calon presiden yang didukung oleh Partai Umat. Saat Anies bertemu dengan Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais, mereka langsung berpelukan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, langkah dari Partai Umat sebagai partai baru yang hari ini nyata dan terang mendeklarasikan untuk melakukan politik identitas. Saya kira ini adalah langkah yang berani. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah langkah yang berani? Karena di saat yang sama, hampir seluruh partai politik mengkampanyekan untuk tidak melakukan politik identitas. Dan tentu hal ini dilakukan oleh Partai Umat agar partainya sebagai partai baru itu dibicarakan oleh banyak kalangan. Dan saya kira pilihannya untuk saat ini sangat tepat. Kenapa saya mengatakan bahwa ini sangat tepat? Karena hampir tidak ada hal yang bisa dibicarakan oleh masyarakat terkait dengan Partai Umat ini. Sehingga dengan mengambil tema politik identitas sebagai salah satu domain yang akan dia mainkan untuk 2024, tentu ini akan menjadi hangat dibicarakan oleh publik. Dan terbukti, 1 kali 24 jam ini ramai betul orang bicara soal Partai Umat. Tetapi mesti diingat, bahwa belum tentu ramai dibicarakan lalu itu kemudian menjadi pilihan. Itu yang mesti juga dipikirkan oleh orang-orang yang ada di Partai Umat ini. Apalagi kalau segmennya bicara pasar untuk umat Islam misalnya, tentu dia akan berebut dengan seluruh partai-partai yang notabene-nya juga berlandaskan agama Islam. Sebutlah misalnya partai PKB, partai PAN, partai P3, kemudian ada juga Perindo. Oleh karena itu, belum lagi kita bicara soal ada dua ormas yang besar di Indonesia ini yang menguasai sekitar 70% dari total masyarakat Indonesia, yaitu NU dengan 60%-nya dan Muhammadiyah. Yang tentu memang bagi kedua ormas ini memberikan keluasan kepada pengikutnya untuk memilih partai. Cuma kalau di Nahdlatul Ulama itu selalu dipesankan jangan sampai melakukan yang namanya politik identitas. Artinya apa? Dengan adanya pernyataan dari Ketua PBNU seperti itu, ini malah petaka bagi Partai Umat yang terlanjur mendeklarasikan diri untuk memilih jalur politik identitas. Saya kira di situ problemnya. Langkah kedua adalah keberanian Partai Umat ini untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan Anies Baswedan pun datang di arena Rakernas Partai Umat. Nah, tentu membuat para pendukung daripada Anies Baswedan kelimpungan. Kenapa? Karena Anies Baswedan sendiri hari ini berjuang keras bagaimana keluar dari semacam bapak politik identitas. Nah ternyata kali ini dia masuk di sarangnya. Masuk di satu partai yang memang nyata ingin mengkampanyekan politik identitas. Oleh karena itu posisi si Malakama ini akan membuat para pendukung Anies Baswedan meradang dan semakin bingung atas situasi yang dihadapi hari ini. Oleh karena itu saya kira keberadaan Anies Baswedan di dalam kancah politik hari ini yang dibarengi oleh Partai Umat sebagai pengusung, tentu bagi kita kaum nasionalis ini biasa saja. Artinya kalau kita lacak latar belakang dari Amin Rais yang memang selalu bersebelahan dengan kaum-kaum nasionalis. Oleh karena itu mendukung Anies Baswedan itu membuat kita tidak kaget. Tetapi yang kelimpungan adalah para pendukung Anies Baswedan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa di tahun 2017 saat Anies terpilih menjadi gubernur di DKI Jakarta, bagaimana para pendukungnya melakukan kapitalisasi isu-isu SARA,
sampai ayat dan mayat pun dijual. Ia menempatkan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur kala itu. Dan tahun 2024 Anies berupaya keras menarik diri keluar dari stigma yang sudah terlanjur terbangun sebagai bapak politik identitas. Tetapi nyatanya hal itu menjadi sia-sia apa yang diperjuangkan Anies selama ini, karena hari ini dia masuk di kandang yang notabene-nya memang partai ini adalah partai pengasong politik identitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.